Kenapa penegakan hukum di Indonesia seringkali terasa sulit? Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa sih penegakan hukum di Indonesia ini kok rasanya sulit banget ya? Seringkali untuk mendapatkan keadilan itu harus bayar mahal. Atau kalian gak asing dengan istilah no viral, no justice. Dan yang sering mampir di telinga kita adalah adanya oknum atau bahkan instansi atau institusi yang sudah bobrok dari dalam. Yes, itu faktor yang sangat berpengaruh. Tapi di pembahasan kali ini gue bakal membahas dari sudut pandang yang lain yang lebih mendasar. Faktor karakter masyarakat sangat signifikan dan menjadi akar permasalahan yang sering diabaikan dalam pembahasan reformasi sistem hukum di Indonesia. Aparat yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, maupun yudisial berasal dari masyarakat yang sama, sehingga perilaku mereka seringkali mencerminkan norma, kebiasaan, atau pola pikir yang berkembang di suatu masyarakat. Kalau kita pikir, siapa sih sebenarnya oknum-oknum yang sering kita dengar di berita-berita, yang sering kita lihat viral di media sosial itu sebenarnya mereka itu siapa gitu. Asal mereka itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita, entah satu kota, satu desa, atau satu kompleks perumahan. Juga nggak menutup kemungkinan kalau mereka mungkin masih ada hubungan darah sama kita, seperti om, tante, kerabat jauh, atau mungkin mereka juga teman masa sekolah kita dulu, atau teman main waktu masa kecil. Bisa jadi. Intinya mereka sebetulnya nggak jauh-jauh asalnya dari kita. Mereka adalah masyarakat Indonesia yang dapat kesempatan untuk duduk di kursi-kursi penting. Yang akhirnya sebagian dari mereka menjadi oknum. Jadi pejabat itu sebetulnya mencerminkan bagaimana corak karakter masyarakat kita. Termasuk oknum pun itu juga cerminan karakter sebagian masyarakat kita. Ya dong, mereka berasal dari masyarakat Indonesia. Apakah karakter masyarakat bisa berpengaruh ke penegakan hukum? Jawabannya pasti bisa. Ini penjelasan kenapa karakter masyarakat bisa berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah budaya patronase dan feodalisme. Banyak masyarakat Indonesia masih punya budaya patronase di mana kekuasaan dan koneksi pribadi lebih dihormati daripada aturan hukum. Aparat hukum sering merasa berutang budi pada atasan, keluarga, pengusaha, penguasa, atau pihak tertentu. Ini akhirnya menciptakan mentalitas asal bapak senang dan sulit menegakkan hukum secara objektif. Contoh, suatu perlakuan yang berbeda untuk masyarakat biasa dengan pejabat itu pasti akan berbeda, atau dengan orang kaya pasti akan berbeda. Kalau di negara-negara seperti Norwegia atau Finlandia, hubungan antar individu yang relatif setara mengakibatkan hukum bisa diterapkan tanpa melihat latar belakang sosial seseorang. Ya karena kalaupun mau dilihat latar belakang sosialnya, ya mereka setara gitu loh. Mau ngebedain pun juga nggak banyak untungnya gitu loh. Beda kalau di Indonesia, mungkin dengan adanya latar belakang yang berbeda ini akan ada keberpihakan terhadap orang yang status sosialnya lebih tinggi. Yang kedua adalah toleransi terhadap pelanggaran kecil. Di masyarakat Indonesia, pelanggaran kecil sering dianggap hal biasa, seperti melanggar lalu lintas, memberi uang pelicin, atau memalsukan dokumen kecil. Alih-alih menegur atau mengingatkan, kita mungkin lebih sering diem, senyum, atau mengalah pada pelaku pelanggaran. Bener nggak sih? Akibatnya kalau pelanggaran kecil dianggap wajar, maka pelanggaran besar juga lebih mudah untuk diterima. Aparat hukum yang berasal dari masyarakat ini pun membawa toleransi yang sama ke dalam pekerjaannya. Ya kan dari kecil sudah terbiasa ya untuk melihat pelanggaran-pelanggaran kecil, kemudian juga untuk bersikap entah mendiamkan, entah tersenyum, atau mungkin ya udahlah silahkan mengalah gitu ya menghadapi pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya ketika di kerjaan pun ini akhirnya jadi kebawa gitu ya. Jadi ketika mereka menjabat, mereka duduk di suatu posisi ya, melihat pelanggaran kecil mungkin mereka akan lebih permisif, akan lebih memaafkan gitu ya. Nah kalau kita bandingkan sama negara lain, misalnya di Jepang, bahkan pelanggaran kecil seperti membuang sampah sembarangan itu dianggap serius. Di Singapura juga demikian, karena ada kesadaran bahwa perilaku kecil itu bisa berdampak besar. Nah, yang ketiga adalah budaya malu yang rendah. Dalam masyarakat dengan budaya malu yang kuat seperti Jepang atau Korea Selatan, korupsi atau penyimpangan dianggap sebagai aib yang besar. Bahkan bisa membuat pelaku mundur dari jabatannya atau meminta maaf secara publik. Gimana dengan Indonesia? Budaya malu di Indonesia lebih rendah. Banyak pelaku korupsi tetap tampil di publik dan bahkan bisa mendapatkan dukungan politik, masih bisa menjabat dan sebagainya. Di negara seperti Korea Selatan, pejabat yang tersandung korupsi sering mundur karena tekanan sosial yang sangat kuat.
Yang keempat adalah kurangnya pendidikan dan literasi hukum. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Mereka tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya menyimpangi hukum atau mungkin melanggar hukum gitu ya, karena mereka nggak tahu ya mereka lakuin aja gitu loh. Akibatnya, aparat hukum yang berasal dari masyarakat juga sama aja gitu loh, nggak jarang memiliki pemahaman hukum yang kurang mendalam gitu loh, karena sejak kecil kan ya standarnya pemahaman hukumnya memang tidak terlalu memadai. Akhirnya ketika sudah terbawa sampai dewasa pun ya dalam menegakkan hukum dengan standar yang tidak konsisten, dan dalam beberapa kasus mereka menegakkan hukum secara asal-asalan. Ini ada kemungkinan seperti ini gitu loh, karena ya meskipun mereka belajar tetapi karena memang sudah tidak terbiasa ya, mereka nggak mengerti secara esensi dan detailnya maksud dari suatu aturan hukum itu seperti apa gitu. Jadi cuman bisa nggak bisa menerapkan secara konsisten gitu. Nah, di negara-negara maju pendidikan hukum dasar sering diajarkan sejak dini, jadi masyarakat lebih punya pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga di kemudian hari ketika mereka duduk di kursi-kursi penting, mereka bisa lebih mendalami pemahaman mereka terhadap aturan hukum dan menegakkan hukum itu dengan baik. Yang kelima, budaya kompromi dan musyawarah. Masyarakat Indonesia ini kan cenderung menyelesaikan masalah secara informal melalui kompromi atau musyawarah, bahkan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Di satu sisi ini bagus karena hubungan baik antara para pihak ini masih bisa terjaga. Jadi meskipun mereka sudah berselisih tapi tetap silaturahmi tetap jalan gitu. Bagus ya. Tapi akibatnya hukum sering nggak ditegakkan secara tegas, dan korban pelanggaran sering dirugikan karena mereka dituntut untuk damai, mereka dituntut untuk memaafkan, untuk mengalah. Kalimat-kalimat seperti udahlah, damai aja, atau gitu aja jangan dibikin masalah gitu. Itu pasti nggak jarang kita dengar gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya sangat berbeda ya sama negara-negara yang berbasis rule of law, yang mana kompromi nggak serta-merta menggantikan proses hukum. Bahkan kalaupun ada mediasi, itu tetap berjalan di bawah pengawasan pengadilan. Jadi mungkin di sini juga akan ada perbedaan gitu loh, akhirnya menjadi lebih lunak dalam penegakan hukum. Yang keenam, mentalitas yang penting cepat beres. Banyak masyarakat lebih mementingkan efisiensi daripada legalitas, misalnya memberi suap untuk mempercepat proses administrasi. Akhirnya, kebiasaan ini menciptakan sistem hukum yang permisif terhadap korupsi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kalau kita lihat ke negara tetangga seperti Singapura misalnya, masyarakat enggan melakukan pelanggaran hukum meskipun kecil karena hukuman tegas membuat mereka berpikir dua kali. Yang ketujuh adalah kesenjangan sosial dan ketergantungan sama kekuasaan. Ketimpangan sosial yang tinggi membuat masyarakat kelas bawah sering bergantung kepada pejabat, sering bergantung kepada instansi, dan bergantung pada aparat hukum untuk mendapatkan perlindungan. Ini menciptakan hubungan yang nggak setara, di mana hukum sering berpihak pada yang kuat. Akibatnya, aparat hukum sering lebih loyal sama pihak yang berkuasa, bukan loyal sama prinsip hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Di negara-negara seperti Jerman, kesetaraan sosial yang tinggi membantu memastikan bahwa hukum yang berlaku itu sama untuk semua orang. So, apa yang bisa dilakukan? Jelas perlu strategi dan banyak cara buat dilakukan. Dan secara normatif ini menjadi tanggung jawab dan tugas dari negara. Tapi kalau disederhanakan, mungkin ada beberapa hal ini yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, edukasi masyarakat. Literasi hukum perlu ditingkatkan mulai dari sekolah sampai sosialisasi publik supaya masyarakat memahami pentingnya menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, revolusi budaya, yang mana ya perlu ada gerakan besar untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti kampanye anti korupsi, promosi budaya malu terhadap pelanggaran hukum, dan kepatuhan hukum sejak dini. Kemudian juga yang ketiga adalah reformasi aparat penegak hukum, yang mana aparat hukum perlu diawasi sama lembaga independen dan diberikan pelatihan yang lebih ketat supaya bekerja secara profesional. Yang keempat atau yang terakhir, penegakan hukum yang tegas. Nggak ada kompromi buat pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran kecil, supaya masyarakat belajar dan terbiasa punya mindset kalau aturan harus dihormati dan ditaati, bukan buat dilanggar.
So, kesimpulannya, karakter masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun ada faktor sistemik, tapi nggak bisa bohong bahwa faktor budaya dan juga mentalitas masyarakat menjadi akar masalah yang perlu diperbaiki dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa ada perubahan pola pikir kolektif, reformasi hukum hanya akan menjadi tambal sulam. Ditambal satu, lubang yang lain. Jadi, perubahan sistem dan mentalitas masyarakat harus berjalan beriringan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Gue tahu nggak gampang, tapi sebelum menyelesaikan masalah, minimal kan kita harus tahu dulu akar penyebabnya apa, akar masalahnya apa. That's why gue bahas topik ini di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Gue Ariel dari channel Menggagas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!